Di situ katakan apa nih? Di situ dikatakan apa? Tetapi Yesua memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa ya memerintahkan rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar menjalankan kuasanya. Tidakkah demikian di antara kamu barang siapa ingin menjadi besar antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Toh? Nah, di sini Matius berapa tadi? Matius 26 ya. Itu kemiut. Ini. Oh, alah. Matius 26 ayat 28. Nih. Makanya baca dari sini nih. Di sini apa perikopnya? Penetapan perjamuan malam. Nah, di sini katakan apa? Dan ketika mereka sedang makan, Yesua mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Dan ia berkata, ambillah, makanlah, ini tubuhku. Nah, ini tubuhku, ini perumpamaan dari roti. Baca terjemahan yang ketiga. Kenapa kau balik-balik lagi ke TB 1? Ya, sorry. Kenapa coba kau? Sorry. Kayaknya sayang kali kau ya, kan ada Tuhanmu di situ ya. Sorry. Dan sementara mereka makan, setelah mengambil roti dan memberkatinya, Yesua memecah-mecahkan, ya toh, dan memberikan kepada murid-muridnya. Apa ini di sini? Roti kan, kepada murid-muridnya, dan dia berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Nah, yang dimaksud tubuhnya di situ adalah roti, karena ini adalah perumpamaan. Nah, kalau kau berpatokan di sini di ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi banyak orang untuk penghapus dosa. Nah, di sini darahku itu apa? Dan aku berkata kepadamu bahwa sejak sekarang aku sama sekali tidak akan minum dari hasil anggur. Nah, ini anggur, bukan darah, ini perumpamaan. Jadi makanya jangan ambil berpatokan dari Matius 28, nomor 28-nya saja. Tapi baca sebelumnya dan setelahnya. Kalau yang dimaksud di situ adalah darah, itu adalah anggur. Kalau yang daging, ya itu adalah roti. Karena kenapa? Ini perumpamaan. Gitu, Bre. Silakan. Iya, adekku. Bahwa memang tubuh dan darah Yesus HaMasiah itulah yang menghapus dosa. Jadi roti kehidupan itu, roti itu simbol dari tubuh Tuhan Yesus HaMasiah. Anggur itu simbol dari darah Yesus HaMasiah. Jadi tubuh dan darah Tuhanlah yang menghapus dan merebus kita dari hukumnya sendiri yang telah dilanggar Adam dan Hawa, sehingga kita bangkit untuk hidup yang kekal. Makanya kami itu ada perjamuan kudus, Dek. Perjamuan kudus itu kami makan roti dan minum anggur. Tapi sedikit, bukan dalam jumlah yang banyak sampai bergelas-gelas sampai mabuk, enggak gitu. Ya, sedikit aja. Itu adalah simbol gambaran dari darah Yesus HaMasiah yang tercurah di atas kayu salib. Nah, tubuhnya itu adalah roti itu gambaran dari tubuhnya yang telah tersalib. Karena itu adalah ya, kita sebagai bukti percaya kepada penebusan di atas kayu salib gitu deh ya. Bentar, Bunda Mikana ini paham gak dengan gramatikal bahasa? Iya. Paham gak gramatikal bahasa? Iya, apalagi yang mau kamu sampaikan, Dek? Nah, makanya itu tadi, roti itu adalah perumpamaan dari roti itu adalah perumpamaan dari daging Yesus HaMasiah yang tadi dipecah-pecahkan. Nah, iya. Di 29-nya itulah yang perumpamaan dari darah. Nah, itu suara anak-anak ada di situ. Siapa itu? Bahasa. Itulah yang dimaksud dengan gramatikal bahasa, Mik. Itu bukan berarti objek sesuai yang apa yang Anda pikirkan berdasarkan nomor 28. Karena kalau ke situ nanti salah paham orang, kok ada tubuh Tuhan ya. Makanya enggak gitu cara memahaminya. Ada tubuh dan darah Tuhan, jangan sembarangan kamu, Dek. 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29. Di situ tubuh dan darah Tuhan, Dekku. Ya, itu kan perumpamaan dari roti. Kalau darah itu perumpamaan dari anggur. Makanya bukan perumpamaan. Itu bukan perumpamaan, tapi
Roti itu simbol dari tubuh Tuhan Yesus HaMasiah. Anggur itu simbol dari darah Yesus HaMasiah. Itulah yang menghapus dan menebus kita dari alam maut. Dan memang itulah buktinya kalau tubuh Tuhan Yesus itu dahsyat. Walaupun tubuhnya mengalami kematian 3 hari 3 malam, tetap ya berkuasa mengampuni dosa-dosa kita. Makanya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus HaMasiah itu adalah ya sebagai jaminan kalau kita akan bangkit di hari zaman. Itulah buktinya kalau Tuhan yang saya sembah itu maha kuasa, maha pengasih, maha pengampun dek ya. Nah kalau Tuhanmu apa buktinya telah mengasihi dan mengampuni kalian? Di mana ada keselamatan kekal di dalam imanmu? Kenapa kalian di hari zaman ada kebangkitan? Nah, sejak kapan di dalam agama kalian ada yang mati dan bangkit hidup selama-lamanya sebagai jaminan kebangkitan kalian di hari zaman? Oh, jadi kalau kakak Mikana menganggap, jadi kalau Tuhan kami belum pernah mati dan bangkit, berarti kami enggak selamat dong. Ya Artinya makanya mana buktinya kalian akan selamat mati dan bangkit nanti di hari zaman? Kalau tidak pernah ada keselamatan kekal dalam agamamu. Hei, kalau Tuhan Yesus HaMasiah tidak pernah mati dan bangkit, dek, tidak ada kebangkitan, gak akan ada keselamatan, gak akan ada orang bangkit masuk surga. Iya, gak akan ada. Bukan logikal falasi, justru itu adalah kenyataan. Ya, itu adalah jaminan keselamatan. Nah, di mana di dalam agamamu ada yang pernah mati dan bangkit hidup selama-lamanya sehingga kalian juga akan bangkit untuk hidup yang kekal? Bunda Mika, kenapa Anda itu selalu memaksakan bahwa Tuhan itu harus mati sebagai bukti bahwasanya Tuhan itu karena berkuasa? Manusia mati. Karena Tuhan itu manusia tidak mati. bisa menyangkali firman-Nya. Mikana, kenapa kamu terlalu memaksakan doktrinmu? Bukan saya memaksakan. Adam dan Hawa kenapa mengalami kematian? Karena dia melanggar hukum. Dia melanggar hukum Tuhan. Tuhan berfirman, jangan makan buah pohon pengetahuan. Sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau akan mati. Nah, Adam dan Hawa melanggar. Nah, bagaimana supaya kita bebas dari hukum Tuhan yang dilanggar Adam dan Hawa? Ya harus ada yang mati dan bangkit untuk kita yang tidak bersalah, yang tidak berdosa. Jangan putus-putus deh. Waktu Adam itu memakan buah tersebut, waktu Adam dan Hawa makan buah tersebut, apakah Adam dan Hawa langsung mati atau hanya diusir dari Taman Eden? Jawab. Kematian di situ ada dua. Terpisah dari Elohim dan kembali menjadi debu tanah. Diusirnya Adam dan Hawa dari Taman Eden membuktikan manusia telah terpisah dari Elohim. Terpisah kita dari Elohim. Yang kedua, Adam dan Hawa mengalami kematian kembali menjadi debu tanah dan masuk rohnya ke alam maut, membuktikan manusia akan mati. Ya siapapun dia. Nah, bagaimana caranya supaya kita kembali bersama dengan Tuhan dan juga kita bisa bangkit untuk hidup yang kekal? Ya harus ada namanya penebusan. Ya, darah yang suci yang mau mati untuk kita, untuk menebus kita dari hukum Tuhan yang telah dilanggar Adam dan Hawa. Jadi kata mati di Kejadian 2:17 itu diganti hanya dengan penebusan, ya, ditebus dengan nyawa yang suci, yang kudus, yang mau mati untuk kita supaya kita hidup kembali. Nah, itu hanya ada dalam Tuhan Yesus HaMasiah. Itulah kenapa saya sangat percaya bahwa keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus HaMasiah. Kalau Yesus HaMasiah tidak pernah mati dan bangkit, gak akan ada kebangkitan. Jangan harap, saudara-saudara. Tapi kenapa ada kebangkitan di hari zaman? Karena Tuhan Yesus HaMasiah telah menebus kita dari hukum Tuhan di Kejadian 2:17 yang telah dilanggar Adam dan Hawa. Sedangkan di dalam agamamu meyakini juga ada kebangkitan di hari zaman. Kenapa saudara meyakini seperti itu? Apa dasar kebangkitanmu nanti di hari zaman? Hello? Apa dasarmu bangkit? Nih, baca di sini. Hei, baca di sini. Nih, baca di sini. Bentar ya. Kenapa kamu nanti juga mengimani ada kebangkitan di hari zaman? Sabar dulu. Siapa yang pernah mati dan bangkit dalam agamamu hidup selama-lamanya sebagai jaminan kebangkitan manusia dari zaman? Hah? Nik, sabar. Sabar. Oh.
Coba buka di situ. Kejadian 23 ayat yang ke-7. Coba dibuka. Kejadian 23 ayat yang ke-7. Bentar. Kejadian berapa yang benarnya, Mas? Keluaran 23. Bentar, saya bukakan dulu. Ayat berapa? Nih, baca di sini apa? Di sini dikatakan apa, Mik? Ini. Keluaran 23 ayat 7. Harus Langsung lihat aja yang tadi. Itu terjemahan yang ketiga itu. Sudah ini. Berapa tadi ya? Keluaran 23 kan? Keluaran 23 ayat 7. Nah, di sini. Mumpung aku nih lagi di luar, jadi aku main-main aja ini. Aku nggak serius-serius amat. Kalau serius mencet kok nanti. Haruslah engkau menjauhkan diri dari perkara kelicikan dan hendaklah engkau tidak membunuh orang bersalah. Tidak membunuh orang bersalah dan orang jujur yang tidak, karena aku akan membenarkan orang-orang jahat. Tuhan membenarkan orang-orang jahat ini kenapa ini? Kok Tuhan Nggak ada di situ tuh. orang jahat? Ada di situ redasinya. Tuhan membenarkan orang-orang jahat. Jangan kau tambah-tambah deh. Jangan kau selewengkan firman Tuhan. Ya, sebar. Haruslah engkau menjauhkan diri dari perkara kelicikan. Baca ayat sebelumnya itu apa? Berbagai macam peraturan. Bahwa memang kita tidak boleh mengumbun. Dan perselisihan saudara-saudaramu yang miskin. Iya, betul. Haruslah. Oke, sekarang gini aja, Mik. Apakah Tuhan menginginkan orang benar mati demi menebus orang-orang salah? Apakah Tuhan menghendaki itu? Kalau manusia memang nggak akan ada yang bisa mati untuk menghapus dosa kita. Mau siapapun itu. Sekarang saya tanya, Yeshua HaMasyiah itu orang benar atau orang salah? Tuhan Yesus masih Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Allah, Raja pasukannya cuma 12 kok. Saya tanya. Dia Raja alam semesta. Udah deh, kamu jangan kebanyakan halu. Yang saya tanya ini jawab. Sejak kapan di dalam agamamu ada yang mati dan bangkit sehingga engkau juga mengimani dia zaman ada kebangkitan? Itu. Coba dulu jawab itu. Sabar. Coba pikir secara logik. Bagaimana kau bisa meyakini dari zaman kalian bisa bangkit sementara Tuhanmu ada nggak buktinya berkuasa atas kematian? Siapa yang pernah dibangkitkan sama Tuhanmu? Itu saya nggak mau menjawab apa yang kau inginkan. Memang itu nggak ada. Mana ada Tuhan? Lalu kenapa adek ini di agamanya meyakini ada kebangkitan dari zaman? Apa dasar kebangkitanmu? Dasarmu bangkit apa, Dek? Ya kenapa rupanya? Kenapa rupanya? Berarti imanmu itu asal imani gitu. Ya daripada agama. Asal mengimani aja kamu. Harus ada dasarnya, Dek. Segala sesuatu itu harus ada dasarnya. Itulah iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kamu mengimani ada kebangkitan dari zaman, dasarnya apa? Dek, dasarmu apa? Kamu bangkit, Dek, nanti dari zaman. Nah, Nikon, Mikana sudah mualaf apa belum? Oh, itu dulu kakak. Saya sudah kembali kepada Tuhan Yesus HaMasyiah. Mikana, apa kabar? Kabar baik, Salsha. Apa nama kerajaannya Yesus HaMasyiah? Kerajaan surga, kerajaan Samaim. Mika. Ya. Mika. Adik aku nanya, kamu itu orang apa? Saya orang Israel yang terdampar di tanah Batak. Orang Israel yang terdampar. Orang Israel yang terdampar ya. Iya. Saya Israel yang dikirim ke tanah Batak memberitakan Injil di Indonesia. Iya. Baik ya. Iya. Ntar aku cari posisi ya, tempat yang bagus. Mana sih tempat yang bagus? Udah di sini aja lah. Hai, ketemu lagi. Iya, ketemu lagi kakak. Gimana kabarnya kakak sayang? Alhamdulillah, meskipun lagi kesal ya dengan seseorang, tapi nggak apa-apa.
aku tetap semangat berjuang. Mantap. Ya silakan kakak, apa yang mau didiskusikan? Ya seperti biasalah Mika. Tentang Tuhan gini Mika. Kamu kan mengatakan Yosua itu Tuhan. Sebenarnya aku bingung Mika. Yang Tuhan itu sebenarnya Allah apa Yesus? Karena Yesus lagi. Yosua, karena Yosua mengatakan Yesua kakak, Yesua. Yesua, sulit Iya. banget. Karena Yesua mengatakan dia itu diutus oleh Allah kalau kamu, tapi kalau kamu Allah, ya kan? Kan begitu. Atau YHWH kamu ya. Ya, kalau menurut aku ya, Enggak ada Allah dalam kitab suci saya. Itu hanya ada di LAI. oh hanya ada di LAI. Iya. Mantap. Kalau hanya di LAI, oke mantap. Di Bibel, kau pakai Bibel atau apa sih? Ya Bibel itu Kejadian sampai Wahyu kakak. Ya itu Ini kitab Holy suci Bible, Kristen di sini dong. nggak ada nama Tuhannya Islam, di sini itu Allah. Kalau Lalu di siapa sini yang ada. di situ? Kalau di sini ada terjemahan LAI. Tuhannya penduduk negeri Mekah ila bangsa Arab. Tapi itu terjemahan Nah, doang. Kalau di dalam bahasa aslinya dilarang sembah ilah bangsa Arab kakak. Terima kasih Kalau di Bibel, Putri yang kau pakai, Nova. ada Tuhan siapa namanya itu di situ? Hah? Yesua. Di mana? Tidak ada kata Bapak di situ, di Bibelmu nggak ada kata Bapak. Ya adalah, karena Yesua Hamasya adalah Yahweh yang Echad. Yahweh itu adalah Bapa. Yahweh itu adalah Bapak. Tapi Ini kata aja kak. Kan kamu Gini, tadi gini. bilang sebenarnya Gini. siapa yang jadi Tuhan? Kata Mari Musa, kita dengar. kaji Aduh, siapa Mikana. Tuhan yang sebenarnya. Mikana sih ngomong terus, kasih aku kesempatan ngomong dong. Kan tadi Dengar, kakak dengar. bilang siapa Tuhan yang sebenarnya. Dengar Standar dulu. Tuhan apa kakak? Kata Musa. Oh ya udah. Kata Musa, kata Yesua ya atau Isa mengatakan Tuhan itu adalah Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu. Nah itu, dia tidak mengatakan kasihilah. Oke, langsung tunjukkan dalilnya. Langsung tunjukkan dalilnya kakak saya. Jangan berlama-lama. Tunjukkan dalilnya di mana tertulis seperti itu. Bentar. Aku ambil data Sungguh dulu. terlalu nekat. Bentar, aku ambil data dulu. Ya, mari kita saksikan guys. Di manakah Nabi Musa berkata, dengarlah Tuhan itu Allah kita. Iya. Ya, silakan. Sabar ya, aku cari datanya dulu. Jangan mengganggu, Nak. Bukan si Putri Nova sampai ketawa loh, Kak. Ntar ya, aku buka ya, aku buka. Iya. Aku buka. Ntar mana itu datanya? Karena Tolong tunjukkan dalam tulisan Nabi Mose sembah ilah Arab. Nabi Musa. Oh ini ya. Kamu tahu kan dia mengatakan, Hai Bani Israel, sembahlah Allah. Allah itu Tuhanmu. Aduh, ntar aku cari datanya di mana itu ya. Cari aja dulu datanya kakak, yang ku baca nggak ada seperti itu kecuali terjemahan LAI. Kan saya tidak menggunakan terjemahan LAI lagi kakak. Nah ini cuman pembanding saja itu dalam diskusi. Saya pakai terjemahan ini kakak sayang, YL Tempat, Yayasan Lentera Bangsa nih. Nggak ada di sini ilah Arab. Oh ini. Lukas 4 nomor 8 perkataan Yesua ya. Perkataan Yesua, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah tempatmu berbakti. Tuh. Jadi Tuhan Allahmu di situ. Enggak ada suara, Mika. Oke, saya tunjukkan datanya ya. Lukas 4 ayat 8. Dan sambil menanggapi, Yesua berkata kepadanya, "Enyala dariku, hai setan, sebab telah tertulis engkau harus menyembah Yahweh Elohimu dan hanya kepadanya engkau beribadah." Gak ada di situ ilah Arab. Nah, bukan ilah Arab. Sekarang kakak sayang, tolong tunjukkan datanya di mana Nabi Mose menuliskan, "Hai Israel, sembahlah Tuhan kita Allah." Di mana tertulis kakak sayang, tolong tunjukkan. Apa katanya di situ ya? Hai Bani Israel. Aduh, lupa aku datanya. Ntar aku cari Sama dulu. Israel.
Ya, sama Israel. Israel. Ah, di Ya, mana itu? tuh. Ulangan Itu enam datang. ayat 4. Nah, itulah. Aku nggak tahu. Baik, saya tunjukkan ulangan enam ayat 4 ya. Ini Kak langsung Kak original teks. Ya, kan sudah kutunjukkan kata Yesus. Tuhan itu Allah, bukan dirinya. Yang saya tunjukkan di dalam original teksnya, betul nggak di situ? Sema Israel. Allah itu Adonai kita. Aha. Allah itu Elohim kita. Apakah seperti itu ya? Kita lihat dulu. Aku nggak nyatat ya, aku baca tapi aku nggak nyatat, jadi aduh hilang lah. Iya, harusnya dicatat lah kakak. Aku nggak catat itu masalahnya. Oke, ini dia kakak. Ya, bacakan dong. Kita tunjukkan ke layar ya guys. Oke. Ulangan 6 ya. Ayat 4. Ulangan 6 ayat 4 ya. Sema Israel. Yahweh Elohenu. Yahweh Echad. Enggak ada di sini Allah kakak. Ya kan sudah diganti Mika. Nah, Nah ini original teksnya kok sudah diganti. Ini original teks kakak sayang, ini berbahasa Ibrani. Tadi nomor berapa itu? Nomor berapa? Ulangan 6 ayat 4. Ini original teksnya saya sampaikan, saya tunjukkan lagi yang berbahasa Ibrani. Kok kamu bilang lagi diganti? Sungguh nekat kakak ini. Ulangan 6 nomor 4 ya. Oke, bentar Mika ya. Jadi begini Mika, sebenarnya pertanyaan mendasarnya adalah begini. Kenapa kamu berbeda dengan perkataan Yesus dan Musa? Kan gitu. Loh, yang saya tunjukkan barusan apa kakak? Sema Israel. Yahweh Elohenu Yahweh Echad. Enggak ada di situ ilah bangsa Arab. Oke, saya tunjukkan yang di aplikasi. Sama tulisannya yang di aplikasi dengan yang di Mika, tapi kan Yesus Kitab tidak fisik. mengatakan hai iblis ataupun hai setan, sembahlah aku gitu. Dia tidak mengatakan begitu, tetapi sabar selalu dia dulu kak, mengatakan jangan kemana-mana dulu kakak. Ini kak, di mana di sini ya? Oh alah. Di mana di ulangan 6 ayat 4 itu panggil ilah Arab di situ. Hah? kita nggak bahas Ini. soal ilah Arab. Tadi Mika. kakak bilang Nabi Mose menuliskan bahwa Tuhan itu Allah kita. Di mana di sini Allah? Hah? Ya, itu bahasa Ibrani, sedangkan yang ku baca itu adalah bahasa terjemahan LAI. Sema Israel. Dengarlah wahai Yahweh Yahweh Elohenu Yahweh Echad. Di mana di sini kata Allah, nama Allah? Ya kan yang aku baca itu terjemahan, seperti katamu terjemahan. Gitu. Oke, terjemahannya ini terjemahannya yang benar. Ya. Dengarkanlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Nah, Kan itu saya dia sudah pertanyaannya. tunjukkan juga bahasa aslinya kakak, bahasa aslinya lagi. Kenapa YHWH apa di situ? Kenapa YHWH di situ? Kenapa bukan Yesua gitu? Kalau Yesua itu adalah Tuhan, kenapa YHWH yang ditunjukkan di situ atau Elohinu? Kenapa bukan Yesua seperti yang kau katakan? Sebentar dulu kak, di situ sudah lihat kan? Ada nggak di situ ilah Arab? Nggak ada kan? Bahas ilah Arab sih yang kutanyakan Yesua. Kak, tadi argumen kakak bahwa Nabi Musa menuliskan untuk sembah Allah. Iya. Di mana datanya? Kamu kutip ulangan 6 ayat 4. Ternyata di dalam bahasa aslinya nggak ada di situ sembah ilah Arab, sesembahan penduduk negeri Mekah. Ya kan aku baca terjemahan. Aku kan nggak tahu Ibrani, bahasa Ibrani ataupun apa namanya itu? Nah, kan yang kamu baca terjemahan Yang aku LAI. baca itu adalah Sedangkan saya langsung tunjukkan bahasa aslinya lebih valid, lebih akurat. Oke, baiklah. Tapi kok
pokok permasalahannya bukan itu, Mikana. Pokok permasalahannya adalah kenapa yang disebut di situ adalah Elohinu, bukan Yesus. Kan gitu, Mikana. Kenapa Elohinu di situ yang tercatat? Kenapa bukan Yesua gitu? Suaramu nggak ada. Suaramu nggak ada. Karena Yahweh itu Elohim kita, itu hukum yang terutama. Sedangkan Yesua itu perbuatannya yang menyelamatkan. Itu Yesua itu nama apa perbuatan? Gimana yang benar ini, Yesua kamu? itu adalah artinya keselamatan, penyelamat, pembebas, penolong. Jadi Yahweh itu adalah Yesua yang artinya penyelamat, pembebas, penolong. Tapi kenapa bangsa Itulah Yahudi- kenapa Yesua berkata, aku datang dalam nama Bapa. Dalam nama siapa? Ya. Yahweh. Oh, Itu tapi dia. dengar, kenapa tidak ada bangsa Yahudi yang menyembah Yesua? Siapa Kenapa bilang? tidak ada bangsa Yahudi yang menyembah Yesua? Kenapa bangsa Yahudi justru bertentangan dengan Bibelmu, Mikana? Mereka tidak senang sama Kristen. Ya, mereka tidak percaya Bibel. Itu orang-orang Yahudi dan juga Ini langsung tunjukkan data saja ya Kak. murid-muridnya Sabar Yesua. Kak, sabar. Yang mana yang memanggilnya Tuhan tuh? Murid-muridnya Yesua. Oke. Yesua, ya. murid-muridnya Yesua kan orang Yahudi. Yang mana tuh salah satu muridnya Yesua yang memanggilnya Tuhan gitu? Oke. Ini dia orang Yahudi yang sembah Yesua karena Yesua adalah Yahweh. Ini dia, saya tunjukkan datanya. Langsung data ya. Data guys, dalil bukan asumsi. Ya ini dia. Ya karena kau Efesus. punya 2 device. Ini Karena Kak, saya kau mau punya baca 2 HP dulu. aja bisa. Aku cuma 1, nggak punya Ya HP. udah, ini saya tunjukin orang Yahudi yang sembah Yesua yang adalah Yahweh. Efesus 3 ayat 14. Berkenaan dengan itu aku menekuk lututku kepada Bapa Tuhan kita Yesua HaMasiah. Siapa ini? Ini adalah Rabi Saul, seorang Yahudi garis keras. Yang kemudian ya, sebentar. Termasuk muridnya Yesus. Sabar dulu. Ya, sabar Kakak. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Dan ketika aku melihatnya, aku jatuh pada kakinya seperti orang mati dan dia meletakkan tangan kanannya atasku seraya berkata kepadaku, jangan takut, akulah yang pertama dan yang terakhir dan yang hidup. Dan aku pernah menjadi yang mati, tetapi lihatlah akulah yang hidup selama-lamanya. Ini siapa? Yang sampai bertekuk lutut di hadapan Tuhan Yesus Mesias? Rasul Yohanan, seorang Yahudi garis keras. Itulah orang-orang Yahudi yang sembah Yesua karena Yesus adalah Yahweh. Ya, silakan buka mikrofonnya. Ya, oke begini Mika, tapi adakah pernyataannya Yesua bahwasanya dirinya adalah Tuhan? Ada nggak? Oke. Ini dia. Aduh, ponakan aku nangis ya. Mute dulu ponakan aku Wahyu, iya. Wahyu 1 ayat 8. Yahweh berfirman, itu Yahweh itu Yesua ya. Akulah Alfa dan Omega, permulaan dan penghabisan, yang ada dan yang telah ada dan yang akan datang, penguasa semesta. Ya. Kemudian Yesua HaMasiah juga berfirman, Wahyu 21 ayat 6 sampai 7. Dan dia berkata kepadaku, sudah jadi, akulah Alfa dan Omega, permulaan dan penghabisan. Bagi siapa yang haus, aku akan memberikan dengan cuma-cuma dari sumber air kehidupan. Siapa yang menang, dia akan mewarisi segala sesuatu. Dan aku akan menjadi Elohim baginya, dan dia akan menjadi anak bagiku. Jadi Yesus HaMasiah adalah Yahweh, yang awal dan akhir, yang pertama dan terkemudian, Alif dan Tau, Alfa dan Omega, yang maha kuasa. Dia adalah Elohim. tapi
itu bukan perkataan Yesus ya? Bukan. Itu perkataan Yesus Hamasia, Kakak. Waktu Bukan, Rasul bukan. Yohanan di Pulau Patmos mendapat penglihatan. Bukan Mikana, karena kalau itu data saya kontradiksi Bibelmu. Jadi kontradiksi Bibelmu kalau data yang itu yang kau Oh, bawa. tidak ada yang kontradiksi. Itu pikiranmu yang kontradiksi. Nah, sekarang gini aja, Kakak. Gini, Kan Kakak. begini, Yosua itu kan datang membawa firman, bahwasanya dirinya adalah utusan, dan dia menerima firman dari sang Bapa. Nah, pertanyaannya, kalau Yesua itu menerima firman dari sang Bapa, Bapa itu siapa? Oke, Tuhan Yesus masih berfirman, Yohanan 8:24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, yaitu Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Oke, gini Kakak. Jadi Bapa itu Yesua gitu. Efesus 1:17. Oke, ini dia. Efesus 1:17. Ini firman Tuhan, bukan kata saya. Supaya Elohim Tuhan kita, Yeshua HaMashiach, Bapa kemuliaan, dapat memberikan kepada kamu roh hikmat dan penyingkapan dalam pengenalan akan Dia. Jadi Yeshua HaMashiach adalah Elohim kita, Dia adalah Bapa yang mulia. Oh, seperti itu Mikana. Jadi ketika Yesus lagi ya. Ketika Yesua ini ditangkap bangsa Romawi, jadi Bapak yang ditangkap bangsa Romawi itu ya, Mikana. Ketika Yesus disalib atau diikat oleh tentara-tentara Romawi, itu Bapak yang diikat, karena ya kau katakan Bapak itu adalah Yesua. Oke, biar firman Tuhan yang menjawabmu. Ya, ini dia. Bapak Yahweh berfirman, Zakaria 12 ayat 10. Lalu ke atas keluarga Daud dan ke atas penduduk Yerusalem, aku akan mencurahkan roh anugerah dan permohonan, dan mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Di mana Bapak Yahweh ditikam? Ketika datang ke dunia, yang dalam nama Yesus HaMashiach disalibkan, ditikam di atas kayu salib. Oke, sekarang Kakak, ya. Kakak sayang, tadi kan kamu bilang, sebenarnya siapa yang Tuhan? Yesus HaMashiach apa Allah? Ya, atau Bapak. Standar Tuhan itu kan, Yesus kan Yahweh. Ini loh Kak. Berarti perkataan Sebentar dulu Kak, bolehkah saya bertanya Kak? Sikit aja aku bertanya. Kan belum selesai Mikana. Aku ini masih meragukan tentang Tuhan. Boleh bertanya lagi dong, kan perkataan Yesus begini, ya aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi kalau kau mengatakan Bapa itu adalah Yesus, berarti dia berdoa kepada dirinya sendiri. Masuk akal nggak itu, Mika? Oke. Karena